Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 untuk mempersingkat waktu, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang analisis SWOT pada pembelajaran berdiferensiasi melalui multimedia interaktif menggunakan media articulate storyline. Baiklah, untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Saudara Verly. Kepada Saudara Verly, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian multimedia interaktif, dan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan multimedia interaktif. Adapun pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang dengan penyesuaian metode, materi, dan strategi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan, kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa yang beragam dalam satu kelas. Kemudian tujuannya adalah untuk memastikan setiap siswa mendapatkan kesempatan belajar sesuai dengan kecepatan dan cara belajarnya masing-masing, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan relevan. Kemudian mengenai multimedia interaktif. Multimedia interaktif merujuk pada penggunaan berbagai elemen media dalam progres pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif, yang bukan hanya menerima informasi secara pasif, di mana elemen-elemen media ini berupa teks, gambar, audio, video, dan animasi. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi menggunakan multimedia interaktif yaitu menggabungkan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa dengan penggunaan teknologi multimedia yang interaktif. Ini memberikan fleksibilitas kepada guru untuk membuat konten yang dapat diakses dan dimengerti oleh siswa dengan berbagai gaya belajar, yaitu seperti gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Selain itu, siswa dapat belajar sesuai dengan tempo dan kemampuan mereka, kemampuan dan tempo belajar mereka sendiri melalui interaktif yang dapat diakses kapan saja. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Verly untuk pemaparan materi kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Ranti. Kepada Saudari kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Verly Noverly tadi, yaitu mengenai analisis video pembelajaran melalui multimedia interaktif menggunakan SWOT. Menggunakan SWOT analisis. Yang pertama yaitu kekuatannya. Ada kekuatannya, peluang, kelemahan, dan juga ancaman. Di sini kelompok kami mencoba menganalisis sebuah video pembelajaran berdiferensiasi melalui multimedia interaktif menggunakan SWOT, di mana pada video tersebut media interaktif yang digunakan yaitu articulate storyline. Kemudian untuk kekuatannya, ada
terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, aksesibilitas offline yang memberikan fleksibilitas kepada siswa untuk belajar kapan saja dan di mana saja tanpa tergantung pada infrastruktur internet. Jadi siswa bisa mengakses melalui offline. Yang kedua yaitu interaktivitas yang tinggi, yaitu memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran melalui fitur seperti kuis dan aktivitas drag and drop. Yang ketiga yaitu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu videonya ini mendukung pembelajaran yang dipersonalisasikan, di mana materi yang dapat disesuaikan untuk berbagi tingkat kemampuan siswa. Jadi tergantung kepada tingkat kemampuan peserta didik. Yang keempat yaitu visual dan multimedia yang menarik. Guru dapat membuat konten lebih menarik dan mudah dipahami dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional. Kemudian ada kelemahan dari multimedia interaktif yang kami bahas. Yang pertama, yaitu ukuran filenya cukup besar, di mana file articulate storyline mungkin memerlukan ruang penyimpanan yang besar pada perangkat. Kemudian, keterbatasan pembaruan. Konten yang diakses offline tidak bisa diperbarui secara langsung. Kemudian ada lagi keterbatasan umpan balik. Keterbatasan ini dalam memberikan umpan balik secara real time dari guru kepada siswa karena bersifat offline. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada perangkat. Siswa dan guru memerlukan perangkat yang mendukung untuk menjalankan konten articulate storyline. Kemudian di bagian peluang, yang pertama yaitu penggunaan multimedia interaktif di wilayah terpencil merupakan sebuah solusi ideal bagi siswa di wilayah tanpa akses internet. Jadi mereka dapat menggunakan multimedia interaktif articulate storyline di daerah mereka. Kemudian kolaborasi lintas platform dapat digunakan di berbagai perangkat seperti komputer dan tablet. Kemudian ada ancaman dari multimedia interaktif. Yang pertama, keterbatasan teknologi perangkat, yaitu tidak semua sekolah memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, perangkat keras atau perangkat lunak untuk mengakses media interaktif ini. Yang kedua, persaingan dengan pembelajaran online. Pembelajaran offline bisa kehilangan daya tarik jika siswa lebih tertarik pada platform pembelajaran online yang lebih dinamis dan selalu up to date. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ranti yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Fadil. Kepada Saudara Fadil kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang stres atau ancaman, yang dimana keterbatasan teknologi, di mana tidak semua sekolah memiliki infrastruktur teknologi yang memadai atau perangkat keras atau perangkat lunak untuk mengakses media interaktif ini. Dan persaingan pembelajaran offline bisa jadi kehilangan daya tarik, lebih tertarik pada platform yang telah disediakan. Pembelajaran offline yang dinamis dan selalu up to date. Selanjutnya hasil analisis pembelajaran multimedia interaktif menggunakan SWOT. Itu hasilnya semuanya sudah ketersediaan dari jenis teknologi yang digunakan, jenis multimedia yang digunakan, kekuatan atau keunggulan teknologi yang multimedia yang digunakan, serta kelemahan dan kekurangan teknologi multimedia yang digunakan. 5. Peluang interaksi teknologi dan multimedia yang digunakan dengan pembelajaran Indonesia. 6. Ancaman dan tantangan channel yang muncul jika dilakukan interaksi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran Indonesia. Baiklah, saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Fadil. Itulah paparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan menyimpulkan materi dari kelompok kami, yaitu pembelajaran berdiferensiasi melalui multimedia, pembelajaran interaktif yang dibuat dengan articulate storyline
memiliki potensi besar dalam meningkatkan keterlibatan siswa dan menyesuaikan materi-materi pembelajaran dengan kebutuhan mereka. Kekuatan utamanya terletak pada aksesibilitas offline, interaktivitas yang tinggi, dan kemampuannya mendukung pembelajaran yang dipersonalisasi. Namun, kendala terkait akses perangkat dan biaya pengembangan harus diperhatikan. Peluang besar untuk pengembangan konten lebih lanjut dan peningkatan hasil belajar siswa tersedia. Tetapi perlu diwaspadai ancaman seperti pengembangan teknologi yang cepat dan potensi kurangnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Jadi itulah paparan dari materi dari kelompok kami. Untuk sesi selanjutnya kami buka sesi tanya jawab kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Kami persilakan. Izin bertanya moderator. Ya, silakan. Baiklah, di sini kan tadi kelompok 7 sudah menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi menggunakan multimedia interaktif. Di sini saya ingin bertanya, coba kelompok 7 jelaskan apa langkah-langkah yang bisa diambil guru untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan bantuan multimedia. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Silakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Ingin bertanya kelompok 7. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya mengenai materi oleh kelompok 7. Tadi kelompok sudah menjelaskan kekuatan dari pembelajaran berdiferensiasi. Video berdiferensiasi itu mendukung pembelajaran yang dipersonalisasikan, di mana materi dapat disesuaikan untuk berbagai tingkat kemampuan siswa. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana peran teknologi dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Saudari Putri. Kepada rekan-rekan kami meminta sedikit waktunya untuk berdiskusi atas pertanyaan yang telah diberikan. Baiklah, untuk dua pertanyaan yang sudah rekan-rekan berikan, kami dari kelompok akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dari Saudari Dian yang akan dijawab oleh Saudara Verly. Kepada Saudara Verly dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dian Rianti tentang bagaimana langkah-langkah yang dapat diambil oleh guru untuk merancang pembelajaran berdiferensi dengan bantuan multimedia. Adapun di sini itu langkah-langkah yang dapat diambil oleh guru untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan bantuan multimedia, yaitu yang pertama, guru harus mengenali siswa, yaitu guru harus mengumpulkan informasi tentang minat, gaya belajar, dan kebutuhan siswa melalui observasi, kuesioner, ataupun melalui diskusi. Kemudian guru juga dapat mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan atau minat yang serupa untuk merancang aktivitas pembelajaran yang sesuai. Kemudian yang kedua yaitu hal yang dapat dilakukan oleh guru, yaitu menentukan tujuan dari pembelajaran. Yaitu guru dapat menetapkan tujuan pembelajaran yang lebih spesifik sehingga pembelajaran dapat jelas dan terstruktur. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mungkin guru dapat memilih multimedia atau media pembelajaran multimedia yang sesuai. Yaitu yang selanjutnya guru melakukan rancangan aktivitas pembelajaran, yaitu guru dapat merancang berbagai aktivitas pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk dapat memilih cara belajar ataupun menyesuaikan pembelajaran dengan gaya belajarnya masing-masing. Kemudian langkah yang kelima mungkin yang dapat dilakukan oleh guru yaitu melakukan integrasi teknologi, yaitu
guru dapat menggunakan platform digital yang dapat mendukung interaksi dan kolaborasi seperti penggunaan Google Classroom ataupun Edmodo. Kemudian guru dapat memanfaatkan alat penilaian digital seperti Quizizz ataupun Kahoot untuk memberikan penilaian formatif yang menarik. Yang keenam yaitu implementasi dan monitoring, yaitu guru dapat melibatkan siswa dalam proses belajar dengan menggunakan teknik pengajaran yang beragam dan multimedia. Kemudian guru dapat mengamati interaksi siswa dengan multimedia interaktif tersebut dan dengan satu sama lain untuk memilih keterlibatan dan pemahaman siswa. Dan langkah yang terakhir yaitu guru melakukan evaluasi dan umpan balik, yaitu guru dapat menggunakan penilaian formatif untuk mengukur pemahaman siswa, kemudian memberikan umpan balik yang lebih konstruktif. Guru dapat melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran, yaitu guru meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar siswa dengan memberikan umpan balik tentang multimedia yang telah digunakan. Mungkin itu jawaban yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan Saudari Dian. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Verly yang telah menjawab pertanyaan dari Dian. Bagi rekan-rekan yang ingin menambahkan jawabannya, kami persilakan. Kami tunggu jawaban dari rekan-rekan. Jika ada yang ingin menambahkan, kami persilakan. Baiklah, jika tidak ada, saya kembalikan kepada Saudari Dian, bagaimana jawaban dari kelompok kami? Apakah sudah dapat Saudari pahami? Baik, terima kasih kepada kelompok itu. Jawabannya sudah dapat saya terima. Di sini dapat saya simpulkan untuk langkah-langkah guru untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi ini. Pertama, kita perlu mengetahui kebutuhan belajar siswa seperti kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Yang kedua, guru perlu menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selanjutnya, kita sebagai guru juga harus pandai memilih media pembelajaran yang interaktif sehingga siswa ini tertarik untuk belajar di dalam kelas. Mungkin sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dian. Untuk pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Saudara Fadil. Kepada Saudara Fadil dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Putri Rio Ceria, yang mana pertanyaannya itu adalah peran teknologi dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Yang mana teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Berikut ada beberapa cara teknologi yang berkontribusi. Yang pertama yaitu akses ke sumber belajar beragam, yang salah satunya multimedia. Teknologi memungkinkan penggunaan berbagai platform media seperti video, audio, teks, dan infografis. Selanjutnya yang kedua, personal pembelajaran. Adaptive learning, sistem pembelajaran adaptif dapat menyesuaikan materi dan tingkat kesulitan berdasarkan kemajuan dan kebutuhan masing-masing siswanya. Yang ketiga, umpan balik instan, yang dimana penilaian digital, alat penilaian online memberikan umpan balik cepat, membantu siswa memahami kesalahan dan memperbaiki pemahaman mereka secara langsung. Yang keempat, kolaborasi dan interaksi. Platform kolaboratif, alat seperti Google Docs, Padlet, forum diskusi menggunakan siswa bekerjasama dan proyek dan berbagi ide. Yang kelima, aksesibilitas sumber daya untuk semua teknologi membantu menjangkau siswa dengan kebutuhan khusus melalui alat bantu belajar seperti membaca layar, aplikasi belajar yang disesuaikan. Dengan memanfaatkan teknologi secara efektif, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif,
inklusif dan menarik yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi dan memenuhi kebutuhan setiap siswa. Baiklah, saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Fadil. Itulah jawaban dari kelompok kami. Bagi rekan-rekan yang ingin menambahkan jawabannya, kami persilakan. Adakah dari rekan-rekan yang ingin menambahkan jawabannya? Kalau tidak ada, kami kembalikan kepada penanya, yaitu Saudari Putri Rio Ceria. Apakah jawaban dari kelompok kami sudah dapat dipahami? Baik, terima kasih kepada penyaji materi kelompok 7 yang telah menjawab pertanyaan saya. Di sini yang saya dapatkan dari jawaban kelompok, berarti dengan adanya peran teknologi dalam menciptakan lingkungan belajar itu membuat suasana pembelajaran menjadi lebih aktif dan efektif. Dengan adanya sumber belajar beragam, personil pembelajaran, umpan balik instan, kolaborasi dan interaksi, dan aksesibilitas sumber daya seperti yang telah dijawab oleh Saudara Fadil tadi. Mungkin dengan jawaban seperti itu dapat saya pahami. Terima kasih kepada penyaji kelompok. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Putri. Mungkin itu paparan materi dari kami dan diskusi dari kelompok kami. Jika ada kritik atau saran atau pertanyaan untuk kelompok kami persilakan. Jika tidak ada, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.